Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Fajar Hamdani. Saya mahasiswa Universitas Swadaya Gunung Jati Teknik Elektro dengan NIM 124202003. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema teknik komunikasi yang akan menjelaskan tentang media transmisi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknik elektro. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Riyad Ariwibowo, STMT. Pengertian media transmisi. Transmisi adalah proses pengangkutan informasi dari satu titik ke titik lain di dalam suatu jaringan. Media transmisi data merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan pengirim dengan penerima tersebut. Media ini memainkan peran penting dalam efisiensi dan kecepatan komunikasi. Oke, next. Media transmisi data diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, media transmisi berkabel. Media transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel terpilin atau twisted pair cable. Kabel yang kedua kabel koaksial dan yang ketiga serat optik, di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap noise, hingga harga yang berbeda-beda. Untuk penjelasannya, saya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian klasifikasi selanjutnya yaitu media transmisi nirkabel atau biasa disebut wireless. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa yang pertama gelombang radio, kemudian yang kedua gelombang mikro, dan yang terakhir gelombang inframerah atau infrared. Kemudian di slide yang sekarang saya akan menjelaskan 3 poin tadi, yaitu yang pertama twisted pair cable. Twisted pair cable merupakan sebuah kabel dengan dua konduktor yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan medan listrik maupun medan magnet dari luar. Eh, twisted Twisted pair cable ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, unshielded twisted pair atau yang disebut UTP, dan yang kedua shielded twisted pair atau STP. Biasanya twisted pair digunakan dalam jaringan telepon dan jaringan LAN. LAN yaitu biasanya digunakan untuk WiFi. Eh, Twisted pair cable terdiri dari kabel tembaga yang dipelintir. Contohnya yaitu seperti gambar yang saya masukkan. Di sini twisted pair cable memiliki beberapa warna, yaitu warna orange, oranye putih, hijau, hijau putih, coklat, coklat putih, kemudian biru dan biru putih.
Kelebihan Twisted Pair Cable yaitu murah dan mudah digunakan. Tetapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya rentan terhadap interferensi atau gangguan. Oke, selanjutnya adalah kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan sebuah kabel yang tersusun oleh dua buah konduktor dan isolator. Konduktor pertama terbuat dari tembaga dan berada di bagian inti, yaitu center core. Di sini saya masukkan gambarnya, serta dilapisi oleh struktur isolator. Nah, yang isolator itu yang putih ya. Sedangkan konduktor kedua melingkar di luar isolator tersebut, tepat di bawah lapisan selubung luarnya. Nah, ini setelah isolator ada juga konduktor lagi, yaitu metallic shield. Nah, kemudian dari tiga komponen ini dibungkus oleh plastik jaket yang warna hitam ini, guys. Kabel koaksial biasanya digunakan dalam TV kabel, bisa TV digital ataupun TV tabung. Kemudian kabel koaksial memiliki konduktor pusat yang dilindungi oleh isolasi atau isolator. Kelebihan kabel koaksial di sini lebih tahan interferensi dibandingkan twisted pair. Jadi kabel koaksial ini lebih tahan gangguan ya dibanding twisted pair. Kemudian kekurangannya ya sedikit lebih mahal. Kekurangannya sedikit lebih mahal. Oke, next slide. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan serat optik. Serat optik merupakan sebuah kabel serat lentur dan transparan yang terbuat dari gelas silica atau serat kaca yang dilapisi pelindung luar. Sinyal listrik konversi menjadi gelombang cahaya untuk mentransmisikan informasi. Kabel serat optik memiliki kemampuan mentransmisi sinyal dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel koaksial maupun twisted pair cable. Serat optik biasanya menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian kelebihan serat optik ialah kecepatan yang sangat tinggi dan tahan interferensi atau gangguan. Kekurangannya seperti koaksial ya, yaitu biayanya mahal. Adapun di sini saya akan menjelaskan struktur serat optik. Terdiri dari tiga bagian. Yang pertama, bagian yang paling utama dinamakan bagian inti atau core. Kalian bisa lihat di gambar ya, di mana gelombang cahaya yang dikirimkan akan merambat dan mempunyai indeks lebih besar dari lapisan kedua. Terdapat terbuat lapisan core ini terbuat dari kaca yang berdiameter antara 2 sampai 125 mm. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Kemudian bagian yang kedua dinamakan lapisan selimut atau cladding. Setelah core ini ada cladding, di mana bagian ini mengelilingi bagian inti bagian core dan mempunyai indeks lebih kecil dibandingkan bagian core atau inti. Terbuat dari kaca yang berdiameter antara 5 sampai 250 mm. Dan bagian kedua ini juga tergantung dari jenis serat optiknya ya. Kemudian bagian yang ketiga dinamakan lapisan jaket atau coating, di mana bagian ini merupakan pelindung lapisan inti dan selimut yang terbuat dari bahan plastik yang elastis. Jadi bagian coating ini melindungi inti, core, dan cladding.
Kemudian lanjut slide selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan media transmisi nirkabel atau wireless. Yang pertama ialah gelombang radio. Gelombang radio merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki rentang frekuensi sekitar 0,1 MHz hingga 1000 GHz dan rentang panjang gelombang sekitar 0,3 0,3 meter hingga 600 meter. Gelombang radio biasanya banyak digunakan dalam WiFi, contohnya kemudian Bluetooth dan komunikasi seluler. Contoh komunikasi seluler bisa walkie-talkie, terus WiFi itu biasanya dan biasanya itu eh, ini ya WiFi yang ada di rumah dan kemudian Bluetooth. Bluetooth itu eh, biasanya apa ya? Headset wireless itu yang biasa kita gunakan. Nah, kemudian kelebihan gelombang radio adalah jangkauannya yang sangat luas dan kekurangan gelombang radio adalah rentan terhadap gangguan cuaca. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Kemudian gelombang mikro atau kemudian gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki rentan frekuensi sekitar 0,3 GHz sampai 300 GHz dan rentan panjang gelombang sekitar 1 nanometer hingga 1 meter. Gelombang mikro banyak digunakan dalam sistem radar. Sistem gelombang mikro ini tidak boleh terhalang oleh objek apapun line of sight atau membutuhkan jalur pandang langsung sehingga tidak boleh terhalang oleh pohon, oleh bangunan, eh, atau benda-benda yang menghalanginya. Eh, Kenapa gak boleh terhalang oleh benda? Ya karena dapat memengaruhi proses pengiriman dan penerimaan informasi tersebut. Oleh karena itu, maka diperlukan menara-menara tinggi dalam proses transmisi informasi. Menara tingginya itu bisa BTS atau yang lainnya. Kemudian kelebihan gelombang mikro yaitu kecepatannya yang sangat tinggi dan kekurangannya seperti gelombang radio ya, ternyata rentan terhadap gangguan cuaca. Slide selanjutnya yaitu gelombang inframerah atau infrared. Gelombang inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki rentan frekuensi sekitar 300 GHz sampai 30.000 GHz. Cukup tinggi dan rentan panjang gelombang sekitar 6 kali 10 sampai 7 meter sampai 10 sampai 3. Sorry ya, penyebutannya ialah rentan panjang gelombang sekitar 8 kali 10 pangkat min 7 meter sampai 10 pangkat min 3. Teknologi ini digunakan untuk mentransmisikan informasi pada jarak yang dekat secara langsung. Eh, Gelombang infrared ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari
Contohnya ialah pada sistem remote control TV atau remote AC ya. Kemudian kelebihannya ialah tidak adanya interferensi atau gangguan. Jadi gelombang merah ini tidak ada interferensi. Kemudian kekurangannya adalah jarak yang sangat terbatas. Sorry ya tadi saya menjelaskannya sangat salah, ternyata 300 GHz itu sangat terbatas ya. 300 GHz sampai 30.000 Hz itu sangat terbatas. Oke, kemudian ialah pemilihan media transmisi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi pemilihan media transmisi ialah kecepatan dan kapasitasnya. Nah, kita ini harus memilih media yang sangat cepat dan kapasitasnya sangat besar ya. Kemudian jarak transmisi. Jarak transmisinya juga kita harus memilih jarak yang sangat luas atau bisa sesuai kebutuhan. Kemudian yang tiga ialah biaya implementasi, biaya pemasangan, biaya perangkat, biaya media transmisi tersebut juga kita harus perhatikan dalam pemilihan media transmisi. Kemudian yang keempat ialah tingkat interferensi, tingkat gangguannya. Apakah media transmisi tersebut memiliki banyak gangguan atau tidak gitu. Kita kan harus memilih. Yang kelima ialah eh, kemudahan dalam instalasi dan pemeliharaan. Media transmisi juga memerlukan pemeliharaan setiap ininya ya, ketika ada yang rusak di kabelnya atau ada yang rusak di alat transmisinya gitu. Dan selanjutnya ialah sudah penutupannya, kesimpulannya ya media transmisi data adalah elemen penting dalam komunikasi jaringan. Pemilihan media yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan serta kecepatan jaringan. Penting untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik dan karakteristik masing-masing media saat membuat keputusan. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam hal kecil, saya mohon maaf. Serta apabila ada kesalahan dalam yang saya terangin tadi, saya juga ingin meminta maaf. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.